Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, para penyintas ambeien dimanapun saudara berada, mulai Sabang sampai Papua, yang dimana-mana, jumpa kembali. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, bagi yang berpuasa. Semoga saudara-saudara yang punya ambeien segera sembuh, yang operasi segera membaik dan tetap berbahagia. Ya, jangan lupa berbahagia. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengulas beberapa curhatan dari saudara-saudara kita yang menonton YouTube saya, kemudian inbox di Facebook, kemudian tanya-tanya. Yang pertama, saya ingin mengulas ini ada kasus yang mirip, dua kasus yang mirip. Itu yang pertama adalah kalau nggak salah ini ibu-ibu dari Sulawesi ya. Beliau ini melakukan operasi 2 kali mirip dengan Pak Amir Prayoga. Yang pertama katanya pakai pila, kemudian yang kedua operasi lagi radiofrekuensi kalau tidak salah. Maaf, ini ibu dari mana ya, saya lupa ini, Sulawesi atau mana lupa, tapi intinya seperti itu. Kemudian yang ibu ini mengatakan pertama itu dipila, diikat, tapi ternyata tidak diikat ya, saya tidak berani memastikan apakah ini pila atau tidak, yang jelas diikat katanya begitu. Kemudian tidak dibius, sehingga dia waktu operasi itu kesakitan. Nah, ini ternyata tidak berhasil, kemudian beliaunya operasi lagi, radiofrekuensi. Nah, pakai radiofrekuensi ini cukup menguras kantong bagi beliau, dan sekarang kondisinya masih proses penyembuhan dan terjadi nyeri macam-macam dan sembelit dan seperti itu. Ini bagaimana, sama seperti yang sakit yang lainnya, bahwa itu adalah tahapan fase yang memang sering dilalui. Dari berbagai yang cerita kepada saya sedikit menyimpulkan sesungguhnya operasi apapun itu akan pada ujung-ujungnya sama. Kalau awalnya saja mungkin tidak sakit, tapi beberapa lama kemudian itu ada sembelit, kemudian nyeri, itu rata-rata sama, termasuk yang dialami Pak Amir yang di dialog dengan saya itu, yang di video kemarin-kemarin. Kemudian saya juga berdiskusi dengan Pak Amir, berarti Pak, operasi apapun itu bisa jadi efeknya sama ya? Bisa jadi ya. Cuma yang membedakan itu adalah proses operasinya dan biaya operasinya. Jadi ada yang mahal, ada yang BPJS, ada yang macam-macam. Tapi nanti pada perjalanan waktu tertentu, rata-rata 2 minggu sampai 1 bulan, 2 bulan itu sama. Sama sakitnya, sama sembelitnya. Kalau ada juga yang sama gampang BAB. Itu seperti itu saudara-saudara. Jadi tidak perlu khawatir, terlalu khawatir. Kemudian ada kabar gembira juga, ada mas-mas ya, ini dari Bekasi, Sukabumi ya, dari Sukabumi. Tadi kemarin itu tiba-tiba WA, Assalamualaikum, alhamdulillah saya sudah sembuh, saya sudah bekerja. Itu kira-kira berapa ya? Berapa bulan ya? 1 bulan atau berapa itu? Sudah sembuh. Artinya apa? Dia mengabarkan begitu ketika sakit itu juga nanya-nanya banyak, dan begitu sembuh mengabarkan. Ini tentunya kita senang ya kalau ada yang sembuh, itu berarti bahwa operasi ambeien itu memang bisa menyembuhkan gitu ya, dan sudah bekerja. Ini mas-mas kayaknya ya. Kemudian ada lagi yang penderita ini sampai menyarankan untuk tidak operasi. Menurut saya kurang tepat ya. Si penderita ini karena sakitnya, saking sakitnya merasa sakit, ketemu penderita lain di rumah sakit, kemudian kalau bisa jangan sampai operasi. Lah kalau tidak dioperasi ya ambeiennya semakin gede, apakah juga tidak mengganggu gitu ya. Jadi kalau memang sudah diobati berbagai cara belum sembuh ya, terus kemudian memutuskan operasi, itu bukan sebuah keputusan yang salah, asalkan ketika operasi itu sudah siap mental itu ya. Ini yang barangkali banyak yang kaget ya, ketika operasi kemudian ditanya, Mas, Pak, kira-kira sembuhnya berapa lama? Saya ini sudah 2 minggu, masuk 2 minggu, kira-kira berapa hari lagi? Saya jawab, ya kira-kira sebulan lagi. Hah?
lama sekali ya penyakit ini ya, kaget. Jadi saudara-saudara yang belum operasi, nanti kalau operasi itu kira-kira proses penyembuhannya itu 1 bulan sampai 2 bulan. Itu yang sering dialami. Dijangka itu bisa kurang, bisa lebih. Ini kata kunci itu dipegang, jangan dijadikan patokan pasti jangan. Bisa 2 bulan, bisa 1 bulan, bisa kurang 1 bulan, bisa lebih dari 1 bulan. Nah, waduh lama ya? Iya, ini penyakit istimewa kok ya harus lama lah ya. Nah, rata-rata banyak yang tidak siap di lamanya waktu itu dengan alasan pekerjaan yang harus segera diselesaikan, tidak ada ini aktivitas dan macam-macam. Tapi itu kuncinya kalau mau operasi mental harus disiapkan kira-kira amannya istirahat 3 minggu sampai 1 bulan lah. Misalnya izin tuh sampai segitu waktunya. Kalau cuma izin seminggu itu ya jelas belum. Izin 2 minggu itu gambling, masih antara iya dan tidak. Makanya itu disiapkan betul mentalnya. Kemudian selain persiapan mental siap melalui proses penyembuhan yang agak lama, juga siap menerima efek-efek sakit, sembelit, nyeri, tiba-tiba BAB, keras fasesnya dan macam-macamnya itu juga nanti akan mengiringi setelah proses operasi itu, sehingga itu harus dilalui dan tidak perlu stres, tidak perlu berpikir aneh-aneh. Banyak loh ya yang pikirannya aneh-aneh, lucu-lucu juga saya pikir ya. Kok ada penyakit kayak begini ya, saya melahirkan aja nggak kayak begini ini kok, waduh saya setiap hari lemes di waktu BAB karena sembelit nggak keluar-keluar, berkali-kali ke kamar kecil tetapi tidak keluar juga, keluar cuma kecil sekali. Ini bagaimana, apakah makanannya nanti tidak memenuhi perut dan membuat ini ya? Rata-rata seperti itu. Tenang aja, itu nggak masalah. Saya sudah 3 hari nggak bisa BAB, baru 3 hari sudah panik, ada yang sampai seminggu. Itu saya ulang lagi, kenapa? Karena ya pertanyaan yang masuk ke YouTube, karena banyak yang baru mengulang-ulang juga supaya yang sudah lama jadi hafal yang baru jadi tahu. Atau juga silahkan di-scroll ke bawah YouTube saya yang lama, silahkan, itu juga sebagian memang sudah saya bahas, tapi nggak apa-apa karena ini berulang-ulang, orangnya ganti-ganti. Nah, kemudian soal yang kedua, nyari sama. Saya sudah minum ini tidak efek. Itu juga muncul lagi yang bertanya seperti itu karena lagi-lagi baru operasi. Ingat di minggu pertama dan kedua sampai barangkali ketiga sampai sebulan, kadang resep-resep ataupun obat ataupun pencahar yang kita minum itu kurang efek. Penjelasan saya ini hanya kemungkinan ya, karena ya setelah operasi itu otot-ototnya masih tegang, masih kaku, masih panas atau gimana, belum kering sehingga berimbas kepada lambung atau kepada saluran pembuangan yang menyebabkan itu keras dan sulit, tidak elastis, macam-macam lah karena baru dioperasi. Masa kita baru dioperasi langsung dilewati lancar-lancar, kan ya malah nggak ini ya, kayak nggak normal gitu. Masuk bareng operasi sehari setelahnya BAB besar, lancar, enak, kok kayak kayak ini ya, malah kayak aneh gitu. Ya logikanya ya memang ada efeknya. Ada efeknya ya macam-macam. Terus kemudian berdarah. Berdarah ini kadang ada berdarah yang ngucur, kadang ada berdarah yang nempel. Kalau mengucur dan beberapa hari coba minum albumin. Nggak usah panik dulu. Nggak usah stres dulu, nggak usah berpikiran buruk dulu. Abaikan dulu itu, berusaha dilatih untuk bisa menerima dan tenang, tetap tenang. Kalau ngucurnya cuma sehari, besok hilang itu mungkin dibiarin nggak apa-apa. Tapi kalau sehari BAB sampai 3 hari, 4 hari masih keluar, netes atau ngucur, coba minum albumin, mungkin belum kering.
Tapi kalau hanya nempel di fases yang keras, nempel dikit gitu, mungkin itu ya lecet aja. Kalau itu di luar bisa diolesi pakai betadine. Ataupun kalau agak dalam dikit dimasuki betadine, jarinya dimasukkan. Itu salah satu upaya-upaya yang semoga cocok. Apakah pasti cocok? Tidak. Ini juga harus dimengerti. Cocok si A belum tentu cocok untuk si B. Cocok untuk saya belum tentu cocok untuk yang lain. Jadi begitu, untuk menetralisir supaya kita ini tidak panik gara-gara dia sembuh, kita belum, kepikiran nggak karu-karuan. Itu yang banyak menghinggapi. Terus kemudian kalau ada persiapan lagi adalah perubahan bentuk feses setelah kita operasi. Saya boleh sebut memang rata-rata lebih kecil lubang anusnya setelah dioperasi. Kita harus siap menerima perubahan itu. Waduh, saya tiba-tiba tidak normal lagi. Yang namanya dioperasi itu di mana-mana ya nggak normal. Operasi sesar itu perutnya pasti banyak bekas sobekan. Ya, yang laki-laki yang dioperasi saya bilang lagi, sunat itu kan operasi. Setelah dioperasi kan gundul itu, nggak balik lagi kan. Ya kan? Mesti nggak normal namanya operasi. Dijahit, bekas jahitannya ada. Itu, tapi nggak normalnya ini bukan nggak normal yang ekstrim, tapi tidak normal yang wajar. Seperti kita kena pisau, kemudian lama-lama kan nggak hilang bekasnya itu, tetap ada. Tapi kan ya sama sembuh. Itu kira-kira saudara-saudara semua yang baru operasi, khususnya yang baru tahu YouTube saya, silahkan dibuka yang bawah-bawah, pas longgar, pas nyantai gitu. Siapa tahu itu ada yang pengalamannya, baik yang komentar ataupun yang saya sampaikan itu sama dengan Anda. Sama dengan Anda. Jadi kalau sudah sama berarti kan, tenang kan pikirannya. Banyak loh ya yang bingung gitu setelah WA-WA-an terus kan, saya sudah tenang. Ternyata kita ini tidak butuh obat yang aneh-aneh, butuh tenang. Hati tenang, pikiran tenang. Itu semuanya nanti akan tenang. Dan usahakan ya, meskipun saudara-saudara sakit, itu masih sering-seringlah tersenyum, sering-seringlah tertawa. Ya apa itu? Ya ada itu kemarin. Cobalah latihan tenang. Gimana sih? Sakit kok disuruh tenang? Ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nangis. Kalau bisa silakan, meskipun sakit itu tetap tertawa, tetap riang gembira, diusahakan. Apa ya sulit? Ya memang namanya sakit. Nah, kalau itu bisa sudah Anda lewati, berarti ini ada tanda-tanda secara psikologis Anda itu sudah tidak terganggu. Secara psikologis, emosional Anda itu kuat. Saya punya teman itu seorang ustadz ya. Nah, si ustadz ini menjenguk temannya yang sakit. Temannya, istri ustadz ini sakit, suaminya sudah nggak bisa apa-apa, kemudian tubuhnya kurus kering, sudah jadi bunga tempat tidur. Kalau orang Jawa, kembang amben, tidak bisa kemana-mana. Ketika datang si ustadz itu, apa yang dibahas? Malah guyoni itu mengajak bercanda si orang yang sakit itu. Candanya apa? Si ustadz itu karena ya orang pandai ya, ngerti psikologis. Apa kabarnya? Ngobrol ngalor ngidul, tidak tentang penyakit. Tiba-tiba sampailah pada titik perbincangan itu begini. Sampai dulu kok mau bisa menikah dengan itu, ceritanya gimana? Si pasien yang lemas ini tiba-tiba tertawa-tawa. Si istrinya, loh kok bisa tertawa? Sakit. Ternyata si pasien yang orang sakit ini teringat masa lalunya. Dia ketawa-ketawa. Sakit ketawa itu kan luar biasa. Luar biasa dan prestasi bagi orang yang sakit itu. Normalnya orang sakit itu sebelum terus putus asa begitu, tapi enggak. Nah, ini bagi para penderita ambeien saya sarankan juga begitu. Saya bahkan memberikan YouTube lucu-lucu itu kepada teman-teman yang nggak bisa ketawa. Sudah tak ini nggak ketawa, tak suruh nonton aja video-video yang lucu-lucu itu. Siapa tahu dari video itu dia bisa ketawa, bisa bergembira, sehingga lupa dengan sakitnya. Ini penting. Lupakan aja sakit itu, jangan dikenang terus, diingat-ingat aja.
Kalau dia menyakiti anus kita, coba pikiran kita jangan fokus ke situ, kalau yang lain biar dia merasa dicuekin. Aduh, ini saya sudah serang dengan sakit, dia malah ketawa-ketawa dengan temennya, ketawa-ketawa dengan keluarganya. Udah, tak pergi aja lah. Siapa tahu begitu kan ya. Dan kata banyak orang, 50% penyembuhan itu salah satunya melalui psikologis kita, melalui pikiran kita. Itu membantu penyembuhan. Jadi seperti itu saudara-saudara. Tadi pengen saya ulang, kalau memang pengen operasi harus siap mental, siap menjalani masa penyembuhan antara 1 sampai 2 bulan, siap menjalani efek-efek setelah operasi ya, antara 1-2 bulan itu bisa nyeri, bisa sulit BAB, bisa gampang BAB, nggak bisa ditahan, macam-macam. Nyeri setelah BAB yang nggak selesai, atau merasa sempit anusnya, macam-macam, itu harus siap. Yang ketiga, siap organ tubuhnya anusnya itu berbeda dari sebelumnya, tidak bisa normal penuh, itu juga harus siap. Dan itu dipikir ringan saja. Insya Allah kalau itu sudah bisa menata ini, kita akan lebih berpotensi cepat sembuh mentalnya, sembuh emosinya, menjalar kepada sembuh fisiknya. Itu ya saudara-saudara, bukan bermaksud menggurui, enggak, ini hanya omong-omong kosong aja. Kalau ada manfaatnya silahkan diiyakan, kalau enggak ya jangan didengarkan, tapi di like, komen, dan subscribe, kalau perlu disebarkan. Saya kira begitu dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.